macam-macam yang berkomentar di sini, dan ada yang menolak saya juga KR Atibake. Saudaranya meninggal dunia kamu malah disyukur. Saya tidak menyukurkan. Ustadz Yahya Walon itu orang luar biasa, dan meninggalnya juga di tempat yang luar biasa. Husnul khotimah beliaunya. Mantan pendeta dan rektor universitas di Papua sana, dapat hidayah dari Allah Ta'ala, dari Minahasa Hijrah sampai ke Jakarta. Beliau luar biasa. Saya tidak mengatakan wah kualat ya, enggak, tapi pernah ada videonya itu mengatakan membabi buta membela Habaib Alawi, diantaranya adalah Mas Rizik Syihab itu imat penggal kepalanya mati ya, dan lain sebagainya. Hal seperti ini tidak boleh disampaikan. Ini kan nasihat. Doa baik akan kembali, doa buruk akan kembali buruk. Man amila sholihan fil nafsi wa man asa ya fa'alaihi. Ngunduh waing penggawe tabur tuwe. Sebab dan akibat ini kausalitas, hukum alam, nggak bisa dilawan. Hukum alam itu sunatullah. Kelompok sebelah ini, saudara-saudara kita ini kayaknya agak kebingungan karena menyaksikan meninggalnya Ustadz Yahya Waloni itu. Kalau Kiai Nur Ihya kan mengatakan kalau beliau itu husnul khotimah, meninggalnya luar biasa di masjid hari Jumat ketika sedang khutbah bahkan ya. Jadi itu masuk kepada matinya itu ala amali ahlil jannah. Berarti setidaknya masuk kepada sohibul jannah, kan begitu gampangnya. Tapi lalu dikaitkan dengan narasinya yang agak keras kepada Kiai Haji Madudin, padahal hanya namanya itu Imad Imut atau siapa itu saja saya dengarnya begitu. Dan ketika bicara nasab pun nggak walawi sahih, nggak gitu juga. Mau sahih mau nggak mau tahu lah masalah itu. Sementara Imad Imut gitu-gitu aja kayaknya ya. Lalu dikaitkan dengan ini agak lucu, dikaitkan dengan man amila solihan dengan man asa'ah, tabur tuai. Artinya man amila solihan fali nafsi. Kalau kamu berbuat baik, kamu dapat balasan baik. Wa man asa'ah fa'alaiha. Kalau kamu berbuat buruk, maka kamu juga dapat balasan buruk. Kira-kira apa yang didapat oleh Ustadz Yahya Waloni ini baik atau buruk? Itu pertanyaannya. Jadi kalau Anda membuat poin-poin ini, pernah anggaplah ya bukan melaknat ataupun bahasanya melaknat, apanya yang dilaknat sih? Masa orang cuman bilang begitu melaknat gitu, semuanya melaknat. Pokoknya kalau sudah ngeritik Imad melaknat gitu. Ya. Melaknat lah oke bahasanya Kiai Nur Ihya ini. Melaknat ke Imad itu, terus ternyata hasilnya meninggal husnul khotimah. Konsepnya hasil sesuai dengan yang ditanam, tuai sesuai dengan yang ditabur. Yang ditabur melaknat, tuainya wafatnya husnul khotimah. Kira-kira itu husnul khotimah itu baik apa buruk? Orang meninggal di masjid, meninggal sedang khutbah di hari Jumat, baik apa buruk? Baik. Oh berarti melaknat Kiai Imad itu baik. Kan gitu Pak logika sederhananya. Apalagi yang YouTuber wahabinya ini, aduh yang kedap-kedip aja itu. YouTuber ini memang kalau buat konten itu omongannya itu yang ngomong gigi geraham bergerak aja, nggak pernah ada modal ilmunya. Saya sudah sering lihat konten ini, nggak pernah dia bacakan kitab, nggak bisa kayaknya. Ya, jadi ya YouTuber kedap-kedip lah, nggak apa-apa ya, silakan ya. Ini disejajarkan dengan yang Ki Asmuni, ada Gus Auzi juga. Sebetulnya mereka memandangnya itu sebagai balasan atau sebagai akibat dari melaknat Kiai Imad apa enggak sih? Kalau dikelompokkan berarti kan harus jelas kelompoknya apa. Kelompoknya ini akibat orang-orang yang mengkritik, membela Habib dan tidak terima dengan tesis. Ya sama dengan kata Kiai Imad, kena bulldozer. Ya lihat meninggalnya. Kalau meninggalnya bagus, oh berarti akibatnya bagus dong. Kalau akibatnya bagus, berarti amalnya bagus dong. Ya berarti benar ngeritik Kiai Imad itu. Karena jadi begitu Pak. Kalau saya pribadi kan gak pernah mengkait-kaitkan. Gak berani kita mengkait-kaitkan. Amal yang mana yang membuat dia seperti itu kita gak tahu. Kita taunya hasil akhir saja kan begitu. Artinya secara dohir lah. Ini husnul khotimah. Ya. Kalau su'ul khotimah itu kita yang pertama
buruk sangka. Yang kedua kan apa tanda-tandanya? Kita tarik kepada amalu ahlin nar ya. Itu orang yang mati dengan amalu ahlin nar itu setidaknya mungkin maksudnya adalah matinya sedang mabok, atau sedang mencuri terus ditembak kepalanya mati, atau sedang membunuh orang terus dibunuh lagi oleh orang, atau apa mungkin gitu. Nah kalau misalnya orang matinya lagi tidur atau apa, matinya lagi berbicara, jangan ikut-ikutan membatalkan nasab, masa lalu suul khotimah. Oh kalau ngomong begitu berarti dosa gitu. Waduh, yang ngatain, yang bilang Ba'alawi Sahih itu si ahli Jum'ah kok gimana sih, otaknya di mana gitulah. Setidaknya oke, anggap ikhtilaf. Masa ikhtilaf terus yang berbeda kamu anggap pasti sesat, seolah-olah mengatakan Ba'alawi Sahih itu sama dengan mengatakan sholat itu tidak wajib dan mencuri itu halal. Lah, itu bukan goblok lagi. Kalau ada orang berkata begitu, saya kutuk goblok segoblok-gobloknya, mati dah. Itu saya laknatnya itu ya. Jadi mari gitu. Ciri-ciri orang tidak jelas otaknya ada apa tidak ada itu berpikirnya nggak sinkron, nggak linear gitu. Nggak usah mantik-mantikan, sederhana saja. Anda bawa teori, berbuat baik balasannya baik, berbuat buruk balasannya buruk. Yang melakukan A balasannya A, melakukan B balasannya B. Yahya Waloni balasannya adalah wafatnya husnul khotimah. Kira-kira balasan dari perbuatan apa itu? Baik apa buruk? Baik dong. Yang di caption di situ, yang di capture di situ adalah perbuatannya melaknat Kiai-Mat. Ya kalau begitu bagus melaknat Kiai-Mat itu. Kan gitu, Pak. Apakah saya benarkan teori ini? Enggak. Saya enggak suka dengan teori begitu ya. Itu harus orang yang tahu ya. Kalau Rasulullah dalam rangka nubuahnya atau dalam rangka menyampaikan khobar dengan wahyu, wajar misalnya ada orang meninggal di kubunya disiksa gara-gara ini. Jelas disiksanya gara-gara perbuatan yang mana Rasulullah yang mengatakan. Nah kalau kita gitu ya, jadi karena sedang ingin menunjukkan kalau Kiai-Mat ini yang benar, sehingga kalau yang mencela itu akan celaka. Nemunya kasusnya yang mencela, ya setidaknya Ustaz Yahya Waloni husnul khotimah. Kan jadi repot. Kalau misalnya ini tidak dikaitkan, berarti menggugurkan teori-teori sebelumnya. Kalau Gus Auzi itu kualat dan sebagainya. Kalau dikaitkan, lah ini kok husnul khotimah. Repot akhirnya kan. Jadi akhirnya ya kalau yang YouTuber Wahabinya mungkin udah nggak mikir, pokoknya dikelompokkan semua itu. Gus Auzi, terus yang Kiai Asmuni, Yahya Waloni ini dikelompokkan satu kelompok. Oh berarti akibat dari mencela Kiai-Mat. Nah ini akibatnya bagus Pak. Ya celah-celah aja kalau begitu ya. Akibatnya bagus gitu kok. Kalau saya kan berpikirnya nggak gitu, nggak ada urusan kamu mau celah Kiai-Mat, mau muji Kiai-Mat, nggak ada urusan dengan kamu mati bagaimana itu, nggak ada urusan saya kira itu. Kenapa? Karena ini orang buat tesis terus merasa paling benar, ya sudah urusan dia gitu, mau ngapain juga ya, bulldozer lah gitu ya. Lagi pula kalau orang mencela Kiai-Mat celaka ya sudah banyak yang mencela itu ya. Nggak celaka juga. Malah makanya saya bilang kalau mau buat teori itu diukur-ukur dulu. Kalau nabok-bokan sendiri jangan. Ini mereka ini nggak sadar teori nabok sendiri juga dipakai. Maksudnya teorinya itu bukan berbuat baik dapat balasan baik, bukan. Tapi mencontohkan atau memasukkan satu kasus kepada teori, mungkin lebih tepat ke situ ya. Jadi kalau hasilnya tidak enak, jangan dimasukkan ke timbangan itu, gitu loh maksudnya. Berbuat baik, berbuat buruk, dapat buruk. Mencela Kiai-Mat, dapat husnul khotimah. Kan nggak masuk kalau dipaksakan itu. Jadi kena muka sendiri kan. Aduh. Lah kalian yang muji-muji, kira-kira dapat apa nanti? Kan begitu pertanyaannya. Mikir penting ya. Allahumma dina ada sabil.